Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room ini Pak Ahmad Sayadi. Di pertemuan kali ini akan bahas tentang Rezi, di mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sayadi kepada Bapak Ahmad Sayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum dimulai pada kesempatan hari ini saya akan sendiri. Nama saya Ahmad Ziyadi, bertugas di SMA Negeri 1 Krucil, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prezi. Aplikasi Prezi akan menjelaskan tentang rumah belajar. Oke, kita coba dulu ini Prezi yang saya buat pada tanggal 21 Juli 2020. Yang pertama tentang Prezi, di situ ada fitur rumah belajar. Rumah belajar di mana dalam rumah belajar itu ada beberapa rumah belajar, ada dua fitur. Sebelum kita masuk ke fitur-fitur, definisi rumah belajar itu dulu. Rumah belajar adalah portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Di mana rumah belajar ini bisa diakses dari sekolah yang terendah, yaitu dari usia dini, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Terus yang ada fitur-fitur di rumah belajar, yaitu fitur pertama rumah belajar kelas digital, di mana sebuah learning management atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka. Di sini bisa diakses di mana saja dan kapan saja terkait dengan kelas digital. Yang kedua adalah sumber belajar, di mana fitur yang menyajikan materi bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan-tampilan menarik, baik gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Terus fitur ketiga selanjutnya adalah laboratorium maya, di mana fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Untuk selanjutnya, fitur utama dari rumah belajar adalah bank soal. Fitur kumpulan-kumpulan soal materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik bahan ajar. Tersedia juga beberapa akses soal, ulangan harian, latihan, dan ujian. Fitur utama dari rumah belajar. Lanjut ke fitur pendukung dari rumah belajar. Fitur pendukung dari rumah belajar ada beberapa, ada peta budaya, konten yang berisi tentang budaya-budaya terbaru atau berisi budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia. Yang kedua, fitur pendukung adalah elektronik, berisi tentang buku-buku sekolah elektronik yang bisa diakses oleh seluruh siswa dari semua jenjang pendidikan, baik usia dini sampai ke perguruan tinggi. Terus selanjutnya adalah fitur wahana jelajah angkasa, di mana fitur ini peserta didik bisa mengekspor benda-benda yang ada di luar angkasa, kelas perbintangan dan macam-macam, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah bahasa dan sastra. Di dalam fitur ini peserta didik bisa mengakses buku-buku bahasa dan sastra, khususnya sastra Indonesia atau bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, seperti itu. Terus yang terakhir adalah
fitur yang berisi tentang pengembangan profesian berkelanjutan, di mana dalam fitur ini berisi tentang bermacam-macam pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari portal Rumah Belajar Kemendikbud, di mana rumah belajar ini ditujukan kepada semua lapisan pendidikan, baik dari usia dini sampai ke perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan proses pembelajaran. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada terima kasih. Baik, terima kasih Bapak saya. Rumah belajar menggunakan aplikasi Prezi. Tidak ada pertanyaan bagi Bapak. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup saja meeting ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.